Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita dipertemukan kembali dalam kajian rutin. Yang langsung aja kita akan bahas tentang ujian dan takdir. Kita akan bahas antara ujian dan takdir. Kita hidup di dunia itu ya sudah menjadi takdir. Tapi bagaimana takdir itu menjadi sebuah ujian? Kita akan bahas tentang takdir atau bicara tentang sunnatullah. Yaitu adalah ketetapan Allah yang pasti berlaku, pasti akan Maka takdir terhadap zaman dari penciptaan alam semesta sampai terjadinya hari kiamat, yaumul akhir, sampai terjadinya datangnya hari kiamat, itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Dunia saja ada takdirnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Allah telah menetapkan ukuran-ukuran takdir 500 tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum semesta ini tercipta, itu Allah sudah menulis takdirnya, sudah menciptakan ukuran-ukurannya, takdir-takdirnya sudah. Maka kalau saudara ingin membuat sebuah perusahaan, kira-kira direncanakan nggak? Di-planning nggak? Seperti itu. Nggak mungkin saudara bikin rumah dengan luas tanah sekian langsung bikin saja, jadinya kayak apa? Nggak tahu, nggak mungkin. Jadi intinya Allah adalah arsitek semesta alam ini. Dari semua struktur pembangunannya sampai dengan takdir makhluk-makhluknya, umurnya, semua sudah ditentukan oleh. Rumit nggak kira-kira? Sangat rumit. Maka Rasulullah SAW bersabda bahwasanya telah berlaku zaman kenabian ke atas kamu, maka berlakulah zaman kenabian sebagaimana yang Allah kehendaki, kemudian Allah mengangkat zaman itu seperti yang dia kehendaki. Ini hadisnya panjang. Yang kemudian berlaku zaman Khulafaur Rasyidin. Setelah Khulafaur Rasyidin baru zaman raja-raja yang zolim. Dalam riwayat lain zaman Malikun Adun atau zaman kesultanan. Terus setelah zaman kesultanan kemudian berlakulah zaman penguasa diktator. Setelah berlakunya zaman diktator, baru kemudian berlakulah zaman nubuah, yaitu sebagaimana zaman kenabian. Terus selesai. Karena apa? Mendekati hari kiamat. Jadi kiamat itu apa? Itu diterangkan di dalam kitab-kitab sebelum Quran sampai dengan Quran. Di dalam Quran ada berapa surat yang menerangkan hari kiamat? Ada berapa ayat yang menerangkan hari kiamat? Itu merujuk pada satu kejadian penghancuran alam semesta. Tapi ditakwilkan macam-macam. Jadi penghancuran semesta alam ini, kita itu sudah di penghujung transisi menuju hari-hari tersebut. Karena tanda-tandanya sangat sudah banyak terjadi. Saudara mau percaya nggak percaya, bagi Allah nggak rugi. Ini jadi takdir terhadap dunia saja sudah tertulis atas kehendak Allah. Nggak ada kejadian yang kecil dan yang besar, semua sudah disampaikan di dalam Quran ataupun dalam hadis. Itu diterangkan. Makanya di akhir zaman akan muncul kelompok ini, kelompok itu, kelompok anak banyak. Ada kelompok LGBT diterangkan, ada orangnya. Ada kelompok orang yang suka korupsi, ada orangnya. Ada kelompok yang suka menteror, ada orangnya. Jadi semua sudah tertulis. Takdir itu sudah tertulis bagi Allah. Hanya saja manusia diuji dalam menghadapi takdir-takdir tersebut. Ujiannya apa? Ujiannya adalah kita dalam menghadapinya. Kita amal perbuatan kita, sikap kita, itu menjadi sebab-sebab kita menempati takdir-takdir tersebut.
Jadi amal perbuatan kita menjadi sebab kita menempati peran-peran yang telah Allah tuliskan tadi, yang telah Allah takdirkan tadi. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya Dajjal, itu ada pengikutnya. Kalau saudara amal perbuatannya lebih condong pada dunia, saudara akan menjadi pengikut salah satu dari mereka. Takdir telah tertulis, pena telah terangkat, dan tinta telah kering, dan manusia sedang beramal yang amal perbuatannya menjadi sebab-sebab ia menempati peran yang telah Allah persiapkan. Apakah menjadi pembela kebenaran ataukah menjadi pembela kebatilan sangat tergantung hisab amal perbuatannya masing-masing. Jadi Rasulullah SAW bersabda, tidaklah beriman seorang di antara kamu sebelum ia beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk, sehingga ia mengetahui bahwa apa saja yang ditetapkan akan menimpanya pasti tidak akan meleset darinya, dan apa saja yang ditetapkan meleset darinya pasti tidak akan menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi takdir baik dan takdir buruk, apakah ada orang yang begitu lahir ditakdirkan masuk neraka? Begitu lahir langsung ditetapkan penghuni surga. Nah kalau kayak gitu gimana? Ibadah siang malam kalau takdirnya neraka, masuk neraka gitu. Jadi Allah tuh maha adil. Yang ditakdirkan itu jalannya. Jalan itu langsung ditentukan. Allah menunjukkan pada kita dua jalan. Jadi setelah kita lahir, jalan itu dibentangkan di hadapan dia. Saudara dibentangkan jalan tersebut. Saudara hari ini beramal buruk, berarti saudara sedang melangkah menuju takdir, menuju neraka. Hari ini saudara beramal baik, saudara sedang berjalan menuju arah surga. Itu sangat tergantung saudara. Jadi yang ditakdirkan adalah jalannya. Manusia diuji dalam mengarungi takdir kehidupan ini. Maka fokus dengan amal perbuatan yang baik. Jangan bersikap buruk, beramal buruk yang akhirnya saudara terjerumus kepada kesengsaraan. Sekarang saudara berusaha menjadi orang baik. Menjadi orang yang benar. Tapi kecondongan hidup saudara terhadap dunia berlebih dan berbanding terbalik terhadap kecondongan terhadap akhirat. Sementara saudara tahu, akar dari segala perbuatan dosa adalah cinta. Munculnya iri, dengki, bencian dan segala macam adalah cinta. Nah sekarang bagaimana seseorang menjadi baik sementara dia tidak mampu menjauhkan diri dari sesuatu yang menjadikan sebuah akar dari segala perbuatan dosa. Qadar adalah ketetapan Allah berdasarkan ukuran. Maka hidayah dan kesesatan itu sebenarnya di tangan Allah dari sebab-sebab amal perbuatan manusia. Maka di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 11. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah. Jelas nggak? Jadi Allah tidak akan merubah keadaan saudara sebelum saudara mau merubah diri saudara sendiri. Bukan takdir di tangan saudara. Itu orang musyrik. Nggak ada takdir di tangan manusia. Manusia yang merubah keadaan nggak ada. Maka lihat cerna baik-baik kalimat tersebut. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum. Di sini terangkan siapa yang merubah keadaan. Di sini
sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka. Jadi kita dikasih mandat itu berubah akhlak kita, berubah karakter kita, berubah kepribadian kita. Itu yang kita mampu merubah. Kita nggak bisa menjamin seorang dapat hidayah, apalagi merubah keadaan melibatkan banyak orang. Suatu kaum itu pendusta itu. Maka di ayat selanjutnya, di kalimat berikutnya, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah. Jadi artinya kalau seandainya Allah berkehendak memperbaiki, ya baik. Kalau berkehendak memburukan, buruk. Tergantung manusia. Artinya hari ini kita tuh nggak bisa. Bahkan seorang nabi saja nggak bisa menjamin anaknya masuk surga, istri-istrinya masuk surga. Nabi Nuh anak dan istrinya masuk neraka. Nabi Lut juga sama. Nabi Ibrahim orang tuanya. Kalau hari ini ada orang yang bisa memberi syafaat kepada anak, keluarga dan sebagainya, saya rasa lebih hebatan Nabi dan Rasul. Dalam Quran surat Al-A'raf 178, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang saudara tersesat. Itu atas kehendak Allah, saudara mendapatkan hidayah ke atas kehendak. Dari sebab-sebab apa? Amaliyah. Maka saudara di sini diajak untuk ngapain? Memperbaiki diri. Banyak-banyak berbagi, banyak-banyak keluarkan sedekah, banyak-banyak keluarkan zakat, infak, sedekah dan sebagainya. Bukan berarti kami nerima loh. Silakan keluarkan dimanapun. Jangan kikir. Itu akan menjadi penghalang hidayah saudara dengan Allah. Penghalang hidayah antara saudara dengan jalan yang lurus. Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Tuhan seluruh alam. Quran surat At-Takbir ayat 27 sampai 20. Saudara mau punya keinginan sebesar apapun berada di atas jalan yang lurus, kalau saudara masih cinta terhadap dunia, kikir, lebih mementingkan dunia daripada akhirat, lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada agama, lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada Allah, tunggu sampai Allah memberikan keputusan. Karena apa? Allah tidak akan beri hidayah kepada orang-orang yang masih lebih mentuhankan hawa nafsunya, mengikuti keinginannya, menuruti hawa nafsunya. Al-Insan ayat 29 sampai ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh ayat-ayat ini adalah peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, tentu dia mengambil jalan menuju Tuhannya. Tetapi kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha bijak. Kalau saudara ingin disayang sama orang tua gimana? Jangan durhaka sama orang, ikuti semua perintah orang. Itu kalau kepengen disayang sama orang. Kalau saudara kepengen disayang oleh Allah, agar saudara dibimbing ke dalam jalan yang lurus, kira-kira siapa yang harus saudara taati? Siapa yang harus saudara ikuti? Siapa yang lebih saudara utamakan? Siapa yang lebih saudara dahulukan? Ini menyangkut hidup dan mati, menyangkut surga dan neraka. Iya, hari ini saudara masih bilang mungkin dalam hati atau apapun itu, hidup cuma sekali, yang mati nggak balik lagi.
Quran terbukti 90% benar semua. Tinggal 10% tentang surga dan neraka. Kalau seandainya ternyata benar Al-Quran yang 10% bicara tentang surga dan neraka, saudara termasuk orang yang paling menyesal di akhirat nanti. Karena apa? Saudara sudah nggak ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Saudara sudah tidak ada kesempatan untuk berbakti kepada Allah. Saudara hari ini membela sesuatu yang saudara sendiri akan meninggalkannya. Yang saudara sendiri akan berpaling darinya. Dan saudara akan mendatangi kuburan yang hanya 1 kali 2 meter. Terus apa yang saudara bela di dunia ini sebenarnya? Sesuatu yang akan ditinggal pergi atau akhirat? Atau saudara nggak percaya? Nggak masalah kalau nggak percaya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Quran surat Al-A'raf ayat 182. Berangsur-angsur itu pelan-pelan. Berangsur-angsur tanpa disadari. Menjauh sedikit, menjauh lama-lama jauh, makin jauh sama Allah. Iya, di luar sana banyak jalan, banyak golongan. Ini tidak masalah kalau silahkan tuh saudara mau ikut golongan yang di luar sana. Kita di sini membahas ayat-ayat Quran, berusaha mengamalkan satu persatu ayat-ayat tersebut. Jadi ujian itu dalam menghadapi takdir bukan merubah takdir. Kata takdir berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar dari qadara yang berarti kemampuan dalam melakukan sesuatu. Dalam kamus lisan Al-Arab, kata qadara berarti salah satu sifat Allah yang mampu melakukan apa saja yang dia kehendaki. Takdir berkaitan erat dengan qada dan qadar, di mana takdir adalah perwujudan dari sifat Allah dalam memutuskan segala sesuatu. Maka di dalam Quran surat Al-Insan ayat 2 dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur, ada pula yang kufur. Itu berkaitan dengan surat Al-A'raf ayat 179. Kenapa? Di sini karena kita hendak diuji oleh Allah, kita dijadikan bisa mendengar dan melihat. Maka di ayat Al-A'rafnya bunyinya gimana? Dan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki mata, mereka memiliki hati, mereka memiliki telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk apa? Melihat, mendengar, dan memahami ayat-ayat. Akan diminta pertanggungjawaban. Jangan kata-katanya saja. Jadi Allah itu menciptakan kita semua, manusia. Itu udah tahu, tentu udah memahami, mengetahui kapasitas kita. Maka menurunkan ayat-ayatnya juga, ayat-ayatnya diterangkan dengan sedetail-detailnya, sejelas-jelasnya. Jadi kalau Allah hendak memberikan hidayah pada kita, enggak selalu harus melalui orang-orang pun, Allah akan membimbing kita ke jalan hidayah. Siapa yang pernah dengar suatu hadis yang di akhir zaman, ketika Dajjal muncul, fitnah Dajjal, kita disuruh apa? Baca 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Nah, kita akan bahas 2 ayat pertama lagi. Kalau kita bahas selanjutnya, komplitnya itu nanti bahasan khusus. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Qur'an kepada hambanya dan dia tidak menjadikannya bengkok. Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Jadi kita dapat pelajaran di sini. Yang pertama,
ada jaminan. Ketika kita berpegang teguh pada Quran, jaminan pertama bahwasanya kita tidak akan tersesat. Karena apa? Tidak akan menjadikannya baik. Terus yang kedua, sebagai bimbingan yang itu jaminan dari Allah ketika kita berpegang teguh kepada Al-Quran. Seandainya ada orang yang mengatakan ini HP. Kalau seandainya ada 1 juta orang mengatakan ini tuh roti. Kira-kira saudara akan ikut keyakinan 1 juta orang itu bahwa ini roti, atau saudara bersikukuh itu adalah HP? Yang benar. Ntar diancam gimana? Diancam, ntar kamu kalau nggak sependapat kamu sesat, kamu kafir, kamu bid'ah, kamu segala macam. Kira-kira gimana? Yang benar 1 juta orang loh, sampean sendiri loh. Bapak-bapaknya lemes kayaknya langsung. Wah, sesat. Apa iya ya? Iyalah. Langsung balik lagi. Jadi saudara, dalam mengamalkan Quran harus punya prinsip, punya pendirian, punya keteguhan hati. Apa itu prinsipnya? Al-Quran itu benar, tidak mungkin salah. Al-Quran itu lurus, tidak mungkin bengkok. Yang kita kaji di sini Quran, bukan mengkaji hawa nafsu. Kalau di Quran bicara tentang akhirat, ada ulama pakai sorban, jenggot, segala macam. Dunia juga apa? Saudara gimana? Balik ngikutin akhirat atau ngikutin mereka yang bisa seimbang? Yang benar. Ntar mereka ngeluarin fatwa, dunia dan akhirat terseimbang. Kalau sampean sholat rajin tiap hari, nanti duitnya banyak, rizkinya akan dibuka dari arah yang tidak terduga. Saudara gimana? Kalau saudara bertakwa, nanti akan dibikin kaya. Wah, ini udah mulai kacau balau ini. Ada yang dukung, ada yang nolak. Kenapa? Ya bingung. Yang nentang kan orang ulama kan tahu Quran. Kita bahas ayat-ayat Quran, isinya tuh akhirat semua. Bahkan Allah dan Rasulnya menerangkan dunia ini apa? Dunia ini bangkai, dunia ini Saudara punya anak, disayang nggak? Punya istri, punya suami, disayang nggak? Seandainya suaminya pulang ke rumah, dikasih makanan bangkai, kira-kira gimana? Dikasih makanan yang sesuatu yang terlaknat, gimana? Yang benar. Nyatanya nggak bawa bangkai banyak, dikit aja udah marah-marah. Makanya saya bahas tuh gimana ya? Saudara punya pendirian nggak? Kalau saudara punya pendirian, saudara melihat seharusnya dengan kacamata Allah, yaitu dengan kacamata Quran. Itu. Jadi Allah itu skenario dan sutra. Nah, ini bicara tentang skenario dan sutradara manusia. Karena apa? Kita sebagai manusia. Kalau kita beriman kepada Allah dan memilih akhirat sebagai tujuan hidup kita di dunia, maka skenario takdir itu akan berdasarkan Al-Quran. Jadi Quran bicara segala sesuatu pasti akan terjadi dan kita akan mengalaminya. Hadis Nabi Rasulullah menyampaikan di akhir zaman akan munculnya banyak fitnah begini-begini. Insya Allah kita akan termasuk golongan orang-orang yang ditolong oleh Allah. Kalau kita benar-benar muslim. Muslim artinya apa? Benar nih, berserah diri. Berserah diri itu artinya apa? Pasrahkan. Saudara sebagai ini, ibu-ibu nih sananya. Ibu-ibu kan muslim, berserahkan diri kepada ibu-ibu menikah itu akadnya itu akad muslim. Ya kan? Ijab qabul, di mana saudara siap taat, tunduk dan patuh pada suami.
itu muslim. Lah seandainya sudah jadi istrinya suami, kok nggak mau taat, nggak mau tunduk, nggak mau patuh sama suami, itu namanya pasrahkan diri nggak? Jadinya apa? Durhaka sama suami. Dan saudara masuk Islam, akadnya apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama, syahadat tauhid. Aku bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah. Ilah ada sesembahan, sesuatu yang kita pertuhankan atau sesuatu yang kita taat tunduk kita apa? Aku bersaksi tidak ada yang saya taati, tidak ada yang saya ikuti, tidak ada yang saya patuhi kecuali hanya Allah. Atau dengan kata lain, tidak ada yang saya pertuhankan kecuali hanya Allah. Kita kan akadnya muslim kan, berserah diri. Begitu ayat-ayat turun, dikasih ayat-ayat, saudara tolak. Gak maulah, rugi kalau mau akhirat doang. Kan dunia juga butuh. Muslim gak? Bicara tentang muslim, itu apapun yang diperintahkan oleh Allah, jalani. Dan apapun yang dilarang oleh Allah, itu muslim. Kalau saudara benar-benar menjadi muslim, maka skenario takdirnya itu di tangan sesuai dengan Quran. Nanti akan seperti ini, nanti akan seperti ini, sampai masuk ke dalam surga dan neraka, masuk ke di yaumul akhir, di akhirat nanti, saudara termasuk orang yang digolongkan dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang akan ditolong dan akhirnya akan masuk surga kalau muslim. Terus bagaimana kalau seandainya kafir? Yaitu lebih memilih dunia. Skenario dan sutradaranya sama Allah diserahkan sama iblis. Kalau saudara lebih condong pada dunia, saudara diserahkan oleh Allah kepada iblis. Kok bisa? Atas izin Allah. Yang akhirnya apa? Iblis itu memiliki 3 kaki tangan. 1 manusia, 2 dukun paranormal, dan 3 jin, bangsanya dia sendiri. Manusia adalah orang-orang yang membangkitkan angan-angan kosong melalui pikiran dan hatinya. Terus dukun memanipulasi keadaan, ini meramal dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah jin melalui khorin dan khorin. Kita lahir saja sudah ada yang ditugasin sama iblis untuk mendampingi kita. Kodam, apapun yang kita inginkan, ada jin yang siap bantu kita, asalkan kita menjadi kafir. Ayo pilih mana? Allah menunjukkan manusia 2 jalan, 2 buah negeri, yaitu negeri dunia dan negeri yang benar. Ini Quran. Allah yang bicara. Kan bunyinya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya gini. Dan kami telah menunjukkannya 2 jalan. Pilih dunia atau pilih. Di ayat yang lain. Surat Al-An'am ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sendau gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Lebih baik mana, dunia apa akhirat? Loh, ngototnya dunia kok bilang akhirat. Terus di ayat yang lain, surat Ghafir ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Quran surat Al-A'la ayat 16 dan 7. Jadi orang kafir milih apa? Orang beriman? Kan ayatnya jelas.
Kalau seandainya saya berdakwah minta duit, minta imbalan pada saudara, saya nggak mau bahas ini, ntar saudara nggak keluar duitnya. Katanya minta akhirat kok, ujung-ujungnya duit. Terus di ayat yang lain, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Quran surat Ali Imran ayat 185. Jadi di sini terangkan kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdaya. Itu artinya apa? Menipu. Tertipu lagi. Dunia itu penipu. Begitu. Kalau saudara hari ini belum melihat dunia ini tipuan, saudara akan tertipu saat meninggalkan dunia. Coba saja. Sudah bangun rumah, beli mobil, beli segala macam di dunia ini, bangun peradaban, tahu-tahu mati nggak bawa apa-apa, dibungkus kain kafan, duit nggak bawa, apapun nggak dibawa, anak juga nggak bawa, istri juga nggak bawa. Tertipu nggak? Kamu buat apa dunianya? Kan banyak ayat itu menerangkan seperti itu. Ternyata gini, dunia adalah jerat-jerat iblis dalam menyesatkan umat manusia. Dunia ini alatnya iblis dalam iblis menyesatkan manusia. Maka di dalam Quran surat Al-Isra ayat 64, Bismillahirrahmanirrahim. Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang kau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu beri janjilah pada mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada. Jadi yang dijanjikan setan itu apa? Dunia dan perhiasannya. Setan itu bersekutu itu artinya apa? Bersekutu, bersatu, bekerja sama. Siapa lagi? Setan itu bersama-sama, istilahnya bersekutulah dengan harta dan anak. Coba, gara-gara harta, gara-gara anak saudara jadi kikir. Gara-gara harta dan anak-anak saudara jadi malas berdakwah. Gara-gara harta dan anak-anak saudara jadi malas tolabul. Gara-gara harta dan anak-anak saudara jadi takut mati, takut berjuang. Kan begitu. Pernah dengar kisahnya Nusaibah? Terus kalau enggak Masitoh. Kisahnya Masitoh. Demi mempertahankan keimanan di dalam dadanya, suaminya digodok hidup-hidup, iman masih tetap enggak guncang. Anaknya berapa? 4. Digodok semua sampai yang paling kecil goyah enggak dari keimanannya. Saudara belum melihat anak istrinya digodok, belum datang ujian seperti itu. Bahkan demi menuruti keinginan mereka, saudara mengabaikan perintah Allah, mengabaikan ayat-ayat Allah, bertolak belakang sama Masitoh. Jadi setan itu bersekutu dengan apa? Perhiasan dunia. Maka dikatakan akar dari segala perbuatan dosa adalah cinta. Terus dalam Quran surat An-Nisa ayat 120, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada. Jadi yang dijanjikan setan perhiasan dunia, maka dikatakan sebagai tipuan, sebagai angan-angan kosong. Ini siapa yang bicara? Saya atau Allah?
Ini kan ayat Quran. Terus di ayat yang lain, Bismillahirrahmanirrahim. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang, dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Quran surat Al-Hijr ayat 3. Jadi artinya apa? Ketiga orang yang lebih memilih kehidupan dunia, dia kafir, tidak taat, artinya tidak taat kepada Allah, akan diserahkan kepada. Makanya orang yang tujuan hidupnya dunia sangat mudah diramal. Sampean datang aja ke dukun, dukun suruh ramal, oh nanti kamu begini, begini. Kok pas ya? Kenapa saudara nggak curiga? Oh berarti yang bikin skenario hidup saya itu Allah atau iblis? Kalau Allah kenapa kok dukun sampai tahu? Kamu lahirnya apa? Senin Pon Wage Kliwon gitu kan? Oh kamu karakternya begini, kamu begini. Kok bisa tahu ya? Ini yang menskenariokan hidup saya sebenarnya Allah atau setan? Kenapa nggak nanya seperti itu? Itu alasannya. Kenapa Al-Quran diturunkan? Untuk menyempurnakan akhlak. Agar manusia mengikuti Quran. Sehingga manusia tidak dikendalikan oleh iblis. Sehingga manusia nggak bisa diramal. Makanya ketika dunia ini dikuasai oleh orang-orang yang lebih mengikuti mentaati hawa nafsunya, lebih condong pada kehidupan dunia, itu yang artinya iblis sedang berkuasa di dunia ini. Atau dengan kata lain, skenario yang sedang terjadi hari ini adalah iblislah puncaknya. Maka mudah sekali orang-orang meramal nanti akan terjadi peperangan, nanti akan terjadi ini, terjadi itu. Sangat mudah mereka meramal. Karena apa? Allah sudah menyerahkan pada iblis ketika manusia tidak mau taat kepada penciptanya. Saudara, mau dikuasai oleh iblis atau mau dikuasai oleh Allah? Zuhudlah terhadap dunia. Agar tidak dikuasai iblis, bersikap zuhudlah terhadap dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman, dan orang-orang kafir pelindung-pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 257. Ketika kita nggak taat sama Quran atau kafir, maka pelindung-pelindungnya adalah yang mengendalikan kita adalah, yang membimbing kita adalah setan. Yang akhirnya walaupun kita berada di dalam cahaya, maka setan akan mengeluarkan manusia yang kafir itu dari cahaya pada Makanya kuncinya gimana? Jerat-jerat iblis itu ibaratnya apa? Perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang iblis sanggup dengan suaramu yang memukau, dengan harta benda, yang berkuda, yang kendaraan, harta dan anak. Jadi perhiasan dunia itu ibaratnya apa? Pancingan. Siapa yang suka mancing? Coba kalau saudara di sini semua ikan, ya tak perumpamain gitu ya. Nih ada iblis yang mau mancing, yang makan makanannya akan dibawa ya ke sana, akan sengsara karena akan digoreng, dimakan gitu kan. Begitu mancing kayak gede, isinya apa di sini? Kentucky Fried Chicken. Gitu. Kalau saudara itu matanya mata dunia, kira-kira, enak banget, gitu makan. Ke bawah nggak? Iya kan? Wih, enak makan bang. Saudara pernah tahu itu jerat-jerat iblis, tapi enak. Kayak gitu nggak kira-kira?
Nah kuncinya biar saudara nggak kena jerat iblis itu caranya gimana? Zuhud. Jadi kayak ikan sepat, makannya sedikit aja lah. Walaupun tubuhnya kurus, krempeng, tapi selamat gitu. Jadi, maka di dalam Quran surat Saba ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka. Siapa itu mereka? Melainkan hanya agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya akhirat dan siapa yang masih ragu-ragu terhadap akhirat. Dan Tuhanmu maha melihara segala sesuatu. Quran surat Saba ayat 21. Jadi apa? Artinya ujian. Adanya iblis untuk menguji manusia. Orang yang percaya dengan akhirat, dengan orang yang masih ragu-ragu dengan... Kalau orang yang masih ragu-ragu dengan akhirat, karena apa? Ya karena condongnya ngelihat itu pancingan tadi. Wah. Itu kan perhiasan dunia. Ih emas, ih permata, ih berlian. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Quran surat Maryam ayat 83. Jadi ketika kita kafir, tidak taat sama Allah, Allah mengutus setan-setan itu pada kita untuk agar kita benar-benar berbuat maksiat dengan sungguh. Akhirnya kita terkena jerat iblis tersebut. Akhirnya kita ngikut jadi pengikutnya iblis. Maka saudara mau di mana? Lebih memilih jadi orang beriman, jadi muslim, atau memilih dunia? Walaupun nggak mau dikatakan kafir, pilih mana? Saya milih dunia, tapi saya bukan orang kafir. Alhamdulillah. Dunia akan kiamat, saudara akan hancur. Enggak kiamat pun saudara kan? Kita diuji di dunia, kita mau tertipu atau enggak tertipu oleh dunia. Itu tergantung kita. Jadi orang beriman lebih memilih akhirat, dan orang yang kafir tujuan hidupnya adalah dunia. Sedangkan orang yang kafir itulah puncak dari konflik, perselisihan, perpecahan, dan peperangan. Mereka untuk mendapatkan dunia menghalalkan segala cara. Apapun yang mereka lakukan, yang penting tujuan mereka tercapai. Itu karena apa? Tujuan mereka dunia. Tapi kalau orang beriman, justru nggak ada konflik, nggak ada apa, karena tujuannya adalah kalaupun Islam terjadi peperangan dan sebagainya, itu lebih untuk membela diri. Maka kita buka dalam Quran surat Al-An'am ayat 112 sampai 113. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan dari jenis jin dan manusia. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan. Itu dunia ini. Dan agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat tertarik kepada bisikan itu dan menyenanginya, dan agar mereka melakukan apa yang biasa mereka lakukan, yaitu kejar dunia. Jelas kan? Makanya semua nabi dikatakan hina, dikatakan gila, dikatakan segala macam. Karena apa? Kebanyakan nabi diutus dari kalangan umat biasa, orang miskin, mengingatkan manusia kepada persoalan dan permasalahan yang timbul dari usaha seseorang dalam mengamalkan Al-Quran secara keseluruhannya adalah ujian dari Allah
Tetapi persoalan dan permasalahan serta bencana yang timbul dari sebuah pengingkaran adalah peringatan dan azab. Maka ketika terjadi sebuah bencana dalam sebuah kaum, itu bisa dilihat dari dua sisi. Bisa azab ataupun ujian. Ujian bagi mereka yang beriman, azab bagi mereka yang kafir. Maka di dalam Quran surat Ali Imran, ini juga pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yaitu dalam Quran surat Ali Imran 140. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran kami pergiliran di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran dan agar Allah membedakan orang-orang beriman dengan orang-orang kafir, dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Jadi ternyata kehancuran, kejayaan itu Allah pergilirkan. Jadi kemenangan, kehancuran itu bukan atas kehendak manusia, itu sudah menjadi takdir. Barang siapa mencari ridho manusia dengan membuat murka Allah, maka dia diserahkan oleh Allah kepada manusia. Dan barang siapa membuat marah manusia dengan keridhaan Allah, maka Allah akan mencukupinya dengan kekejaman manusia. Hadis riwayat Ibnu Hibban, di mana ketika saudara lebih mencari ridho manusia dan membuat Allah murka. Contoh gimana? Kita lebih mencari keamanan di mata manusia, tapi membuat Allah marah. Itu malah akan diserahkan oleh kekejaman manusia. Tapi barang siapa membuat marah manusia, manusia enggak ridho dengan keridhaan Allah, walaupun manusia enggak ridho, tapi Allah ridho, itu Allah akan mencukupinya dari kekejaman manusia. Itu terbalik. Kalau kita lebih mencari keridhaan Allah, maka Allah akan mencukupkan dari kekejaman, kita akan dijauhkan. Tapi kalau kita mencari keridhaan manusia membuat Allah murka, maka kita akan diserahkan oleh manusia. Berapa banyak golongan-golongan seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia mendapat dunia menurut apa yang telah ditetapkan baginya. Dan barang siapa niat tujuan hidupnya lah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di dalam hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Jadi ini adalah sebuah pelajaran buat kita, bahwasanya ketika kita menjadikan dunia sebagai tujuan, justru Allah akan mencerai-beraikan kita, mencerai-beraikan keluarga kita, urusan kita, jiwa kita tercerai-berai dalam diri kita. Kenapa? Otak kita memahami, mengetahui, hati kita tahu begini, tapi amal perbuatannya kita bertentangan. Itu bercerai-berai. Akhirnya menjadi apa? Kemunafikan, kerusakan, guncangan. Terus belum dalam keluarga, belum urusan kita, urusan dunia kita, semua akan dicerai-beraikan. Tapi kalau kita tujuannya akhirat, Allah akan menyatukan urusan kita, walaupun pada awalnya kita diuji dengan berbagai ujian. Maka ujian kita di dunia ini sebenarnya adalah bagaimana mencari keridhaan Allah. Mutlak, itu harga mati keridhaan Allah. Ketika Allah meridhoi, insya Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap keadaan. Ujian itu untuk membedakan antara orang yang beriman dan orang yang kafir. Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman sebagaimana dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga dia membedakan yang buruk dari yang baik. Maka akan dipilah. Yang buruk-buruk akan disingkirkan, tinggallah yang baik. Pada akhirnya kan seperti itu. Terus kita buka surat Al-Baqarah ayat 214. Bismillahirrahmanirrahim. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga
padahal belum datang pada kamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu. Jadi ini ayat gimana? Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan mengira akan masuk surga ya Bu. Ya Pak, jangan ngira akan masuk surga begitu saja. Padahal belum datang kepada ibu-ibu dan bapak-bapak cobaan seperti yang dialami oleh orang-orang terdahulu sebelum mereka ditimpa. Jadi artinya apa? Saudara nggak akan masuk surga sebelum. Ini ayat sering dibaca nggak? Di luar sana juga sering. Tapi kenapa yang baca pada takut melarat? Rasulullah aja berdoa, ya Allah, hidupkanlah aku dalam miskinan, matikanlah aku dalam miskin, dan bangkitkanlah aku bersama orang. Kok umatnya pada takut miskin gitu? Ntar kalau kita miskin nggak bisa sedekah, loh menghina Rasulullah. Rasulullah miskin bisa sedekah. Rasulullah sebenarnya kalau seandainya dapat rampasan perang dikumpulin kaya, dia duit mengalir tapi dibagiin terus. Wah, nggak mau nih, hina nih, bangkai gitu. Seperti itu. Oh saudara, tujuannya akhirat bukan berarti berhenti kerja, bukan berhenti malas-malas, tapi bekerjalah kamu dan gunakanlah hasil dari kerja kita untuk akhirat kita, untuk nopang akhirat. Jangan dapat uang dikit, ayo jalan-jalan, ayo poya-poya. Kita dunia lagi, lebih ngikutin hawa nafsu lagi. Gimana? Coba kalau saudara bisa menolong, bantu banyak orang, bisa bantu banyak orang yang susah. So, Allah memberikan rizki pada manusia melalui saudara-saudara sebagai tangan Allah. Kira-kira mau nggak? Terus di ayat yang lain, surat Al-Ankabut ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Terus dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, ujian akan selalu bersama dengan orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, baik pada dalam diri, anak, dan hartanya, sampai dia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak memiliki dosa pun. Artinya bersih. Makanya kalau datang ujian itu dalam rangka untuk apa sih? Membersihkan diri. Datang ujian keluh kesah. Gimana? Lagi dihapus dosanya kok ngeluh. Bismillah ya. Jadi ini adalah bahasan di mana kita di dunia ini sedang diuji oleh Allah, bahwasanya amal perbuatan kita yang baik itu akan menjadi sebab-sebab Allah membimbing kita di atas jalan yang lurus. Ketika amal perbuatan kita buruk, akan menjadi sebab-sebab kita menempati takdir-takdir yang buruk. Demikian tadi apa yang bisa saya sampaikan. Ada salah kata dari pribadi saya, benar dari Allah. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.